Eh, Hari ini perkuliahan secara online melalui Zoom meeting. Kita akan bahas tentang utang pajak dan penagihan pajak ya. Oke. Eh, Seperti Anda ketahui bahwa di Indonesia pungutan pajak itu berdasarkan undang-undang ya. Ada ya undang-undang hukum formil dan ada juga undang-undang hukum material ya. Nah, untuk utang pajak ini berarti kita berbicara untuk undang-undang formil, di mana yang melandasanya adalah undang-undang KUP dan undang-undang penagihan pajak ya, di mana di sana akan berbicara tentang apa utang pajak dan apa pajak terutang ya. Untuk pengertian umum dari utang pajak jelas ya, ada dua sebenarnya yang menjadi pertanyaan adalah apakah sama utang pajak dan pajak yang terutang ya. Kita lihat berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia ya. Nah, di sini utang pajak istilahnya berlakunya terhadap Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, di mana pasal 1 angka 8 menyatakan bahwa utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar, termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, berdasarkan ini, utang pajak ini timbul berkaitan dengan pelunasan surat ketetapan pajak atau pelaksanaan penagihan pajak. Nah, jadi kalau kita berbicara istilah utang pajak, maka dasar hukumnya kita pakai adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, di mana pasal 1 angka 8. Itu yang menjadi dasar definisi dari utang pajak. Sedangkan kalau kita berbicara tentang pajak yang terutang, maka kita gunakan adalah Undang-Undang KUP, di mana Undang-Undang KUP yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008. Di mana ada pasal 1 juga angka 10, di mana pengertian pajak yang terutang adalah, nah ini ya, pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, ada beda nih antara istilah utang pajak dan pajak terutang. Kalau tadi kan utang pajak itu adalah pajak yang masih harus dibayar, gitu kan? Sedangkan istilah pajak terutang itu adalah pajak yang harus. Jadi kalau bisa lihat bahwa pajak terutang dulu, lalu timbul utang pajak, kan gitu ya. Kalau pajak terutang itu adalah pajak yang harus dibayar, sedangkan utang pajak itu adalah pajak yang masih. Berarti kan sudah pajak terutang, baru timbul utang pajak, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat kondisi apa sih, peristiwa apa sih dalam istilah suatu saat, dalam masa pajak, dan dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak. Kita lihat di sini pengertian pajak terutang itu pada suatu saat. Apa misalnya? Nah, di sini ada pengenaan pajak atas penghasilan dari undian. Jadi pada suatu saat. Misalkan Wida nih tiba-tiba dapat dapat undian, hadiah dari undian. Ya, kalau nonton sinetron Ikatan Cinta selalu ada kuisnya ya. Misalkan gitu ya. Atau drakor gitu ya.
ada kuis, nah dapat hadiah. Nah, itu yang disebut dengan pada suatu saat. Karena dapat hadiah dari undian, maka dikenakan pajak, tarifnya 25%. Atau misalkan Sepa lagi ikutan jalan santai, lalu dapat hadiah dari undian jalan santai, misalkan sepeda lagi, nah bayar pajak juga. Nah itu ya pada suatu saat. Atau Suryani lomba mahasiswa berprestasi dapat hadiah, itu juga dibayar pajak. Nah itu yang disebut dengan suatu saat. Nah sedangkan apa yang dimaksud dalam masa pajak? Dalam masa pajak, misalnya pajak yang terutang atas PPh massa yang harus dibayar sendiri. Nanti ketemu kita dengan PPh pasal 25 atau asuran pajak ya. Nanti di seri keduanya. Nah, itu adalah pajak yang harus dibayar pada masanya, masa pajak itu sendiri. Jadi misalkan masa pajak bulan Januari 2020, berarti paling telat harus dibayar Februari 2020-nya kan gitu. Itu yang disebut masa pajak ya. Sedangkan dalam tahun pajak adalah di sini adalah pajak penghasilan hasil perhitungan. Jadi kalau misalkan kita bikin SPT di akhir tahun tuh ya, dari Januari sampai Desember, berapa nih kita dapat, apakah kena pajak ataukah kita nihil pajak atau kita kurang bayar pajak. Nah, itu disebut dengan dalam tahun pajak. Nah, sedangkan dalam bagian tahun pajak, misalkan di sini misalkan adalah manohara nih. Jadi manohara orang Indonesia, tapi mulai 30 Juni 2009 dia pergi ke luar negeri dan akan tinggal di luar negeri. Nah, berarti masa bagian tahun pajak 1 Januari sampai dengan 30 atau sampai dengan 30 Juni itu masih ada bagian tahun pajak yang harus dibayar di Indonesia. Ya. Sedangkan 30 Juni ke sana ya karena udah pindah ke luar negeri. Nah, itu ya. Nah, itu disebut dengan bagian tahun pajak. Nah, kebalikannya nih, Fahri adalah orang Malaysia. 1 Juli akan mulai pindah ke Indonesia dan tinggal di Indonesia. Nah, mana bagian tahun pajak 2009-nya? Adalah masa bagian dari 1 Juli sampai dengan 31 Desember. Itu yang disebut dengan bagian pajak. Atau misalkan Wida nih, ceritanya adalah Januari 2020 bekerja di Telkom sampai dengan 30 Juni. 1 Juli 2020 pindah kerjanya misalkan di BJB. Nah, berarti kan masa tahun pajak 1 Januari sampai 30 Juni itu adalah masa pajak yang harus dibayar di BJB, di Telkom. Sedangkan di 1 Juli adalah di BJB. Nah, itu yang disebut dengan bagian tahun pajak. Jadi bukan artinya bagian tahun pajak hilang, tidak. Atau misalkan kamu pindah ke luar negeri lalu hilang bagian tahun pajak, tidak ya. Masih ada tetap kalau ada kewajiban perpajakannya. Nah, untuk menghindari kesalahpahaman dalam pengertian utang pajak dengan pajak terutang, maka di Indonesia ada penerapannya digunakan asas hukum lex specialis derogat legi generali. Jadi ada aturan khusus di mana aturan khusus ini akan mengesampingkan aturan umum. Jadi undang-undang KUP-nya dikesampingkan. Nah, langsunglah menggunakan lex spesialis, undang-undang penagihan pajak ya, surat penagihan. Nah, ini undang-undang PPSPP yang lebih luas cakupannya dibandingkan dengan undang-undang KUP. Jadi, kalau berbicara tadi lex spesialis, maka dalam berbicara utang pajak, maka digunakanlah undang-undang penagihan pajak dengan surat pemberitahuan. Yang ini ya. Nah, ini
dengan surat paksa, Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa, di mana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Walaupun ada undang-undang kan, sedangkan administrasi perpajakan di Indonesia kan menggunakan Undang-Undang KUP 16 tahun 2009, tetapi karena lex spesialis, maka untuk utang pajak digunakan adalah Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa, ya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, ya. Nah ini, sebab timbulnya utang pajak. Apa yang menimbulkan timbulnya utang pajak di Indonesia? Berdasarkan jenis-jenis pajak yang ada dua teori yang mendasarinya. Satu ada teori material, yang kedua adalah teori formil. Apa bedanya teori material dan teori formil? Kita lihat. Ya, sudah barang tentu bahwa teori-teori ini adalah berdasarkan undang-undang, ya. Nah, yang pertama, teori material. Menurut teori material, utang pajak timbul karena memenuhi syarat substain yang terdiri dari keadaan, peristiwa, perbuatan tertentu, sehingga tidak memerlukan campur tangan pejabat pajak untuk menerbitkan surat ketetapan pajak. Jadi, berdasarkan teori materi, timbulnya utang pajak itu tidak menunggu timbulnya dulu atau keluarnya dulu surat ketetapan pajak dari DJP atau dari pejabat pajak. Jadi kalau misalkan Rani misalkan sudah penghasilannya 20 juta per bulan, otomatis akan langsung dipotong PPh 21-nya tanpa harus menunggu surat ketetapan pajak dari DJP. Itu yang disebut dengan teori material. Jadi timbulnya utang pajak pada saat keadaan, peristiwa, atau perbuatan tertentu yang akhirnya akan keluar ketetapan pajak. Atau misalkan Suryani dapat hadiah, tidak harus nunggu ditagih pajak. Ketika dapat hadiah, ya pasti kena pajak. Ya. Sehingga berdasarkan teori ini, teori material ini, surat ketetapan pajak hanya memiliki fungsi dasar penegakan pajak dan menentukan jumlah utang pajak. Ya. Berdasarkan undang-undang ya KUP nomor 16 tahun 2009 pasal 12 ayat 1 bahwa setiap wajib pajak membayar pajak sesuai terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dengan tidak menggantungkan adanya surat ketetapan. Jadi ya tadi utang pajak ini timbulnya langsung berdasarkan perundang-undangan tanpa harus ada surat dulu. Ya, kayak PPh, kayak PPN, ya, kayak bea materai. Kan kalau bikin dokumen ya harus ada bea materai, bikin surat kuasa ya pakai bea materai kan gitu. Ya. Tidak harus menunggu dulu, wah ini tunggu dulu surat ketetapan dari DJP, tidak. Nah, itu yang disebut dengan teori material. Jadi, timbulnya utang pajak berdasarkan teori material itu tidak harus menunggu surat atau campur tangan pejabat pajak untuk menerbitkan surat ketetapan pajak. Banyak pajaknya banyak. Contoh PPh, bea materai, ya sebagian besar PPh udah pasti dia berdasarkan teori material, ya. PPN, PPNBM, gitu kan. Itulah teori. Jadi timbulnya utang pajak berdasarkan teori material adalah tidak harus menunggu ketetapan dari pejabat pajak atau DJP. Contoh di sini pada suatu saat, pada suatu akhir masa, ya, pada akhir tahun, ya, itu kena, artinya langsung timbul utang pajak. Jadi di sini di kita karena kita adalah sistem pungutan pajaknya kebanyakan self assessment system, ya, maka teori material ini sangat memberi keringanan pada DJP. Artinya bahwa dalam menetapkan pajak yang terutang itu tergantung dari WP itu sendiri.
berdasarkan undang-undangnya. Kalau melebihi PTKP ya harus bayar, kan gitu ya. Kalau tidak melebihi ya nihil, tidak bayar pajak, kan gitu ya istilahnya. Nah, itu yang disebut dengan teori material. Ya. Contoh lagi nih, saat timbulnya pajak bagi si A menurut Undang-Undang PPH antara lain, jika si A telah bertempat tinggal berada di Indonesia dalam jangka waktu 183 hari, 12 bulan, dan jika A mempunyai penghasilan setahun di atas PTKP, maka timbul. Jadi kalau misalkan Suryani timbul utang pajaknya bagaimana? Jelas, kalau Suryani warga negara Indonesia, ya. Kalau penghasilannya di atas PTKP setahun, ya pasti ada PH yang harus dibayar, kan gitu. Ya. Jadi tidak harus menunggu terbit dulu surat SKP dari Fiskus, ya. Nah, serang teori formil adalah kebalikan dari teori material. Jadi kalau teori formil ini utang pajak timbul ketika sudah ada surat ketetapan pajak dari DJP. Nah, kebalikannya, walaupun sudah syarat objektifnya ada, syarat subjektifnya ada, tapi sebelum surat itu keluar, surat ketetapan pajak keluar dari DJP, belum timbul utang pajak. Apa saja pajak yang secara teori formil itu diterapkan di Indonesia adalah contohnya adalah PBB. Ya. Nah, PBB ya, kan kalau kita mau bayar PBB, khususnya PBB P2, itu kan harus nunggu dulu SPT keluar. Sebelum SPT keluar ya belum ada utang pajak. PBB kan gitu. Nah, baru setelah keluar SPT pajak PBB P2 tahun misalkan di bulan April, barulah timbul utang pajak. Sebelum itu keluar ya belum ada utang pajak. Ya. Nah, itu teori formil. Jadi utang pajak itu timbul kalau berdasarkan teori material jelas ketika berdasarkan undang-undang suatu saat timbul bagian tahun pajak, ya. Sedangkan teori materi atau teori formil adalah ketika keluarnya surat ketetapan pajak dari Fiskus atau DJP, ya. Nah, ini ya. Tadi timbulnya utang pajak. Jadi nanti Anda bisa memilah mana yang secara teori formil timbulnya utang pajak, mana yang secara material timbulnya utang pajak, ya. Nah, sekarang penetapan dan ketetapan. Apa beda penetapan dan ketetapan? Sama aja, Pak. Penetapan, ketetapan, ya. Tapi kita berbicara ini undang-undang, berbicara hukum, ya. Jadi berbicara bahasa hukum. Ya. Nah, berdasarkan Undang-Undang KUP 16 tahun 2009 pasal 12 ayat 1, ya. Di sini adalah jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Jadi apa penetapan itu? Contohnya bahwa misalkan PT Rancabana, WP Badan Melakukan Usaha Komputer ke-28 melaporkan nih bahwa ada pajak kurang bayar. Nah, ini penetapan yang dilakukan oleh WP. Oleh siapa? PT Rancabana. Nah, ini disebut dengan penetapan. Jadi dia harus bayar lagi kurang pajaknya sebesar 80 juta. Itu disebut penetapan. Kan dalam self assessment system, pemungutan pajak berdasarkan self assessment system, bahwa utang pajak timbul itu wajib pajak menetapkan, apalagi memperhitungkan, menetapkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutangnya. Nah, inilah yang disebut dengan penetapan. Kalau ketetapan adalah, jadi Direktur Jenderal menetapkan jumlah pajak. Jadi kalau sudah lapor si Rancabana, ternyata berdasarkan pemeriksaan pajaknya kurang, maka ada ketetapan baru. Nah, itu yang disebut ketetapan dari DJP. Jadi DJP ini melaksanakan ketetapan.
penetapan. Kalau penetapan oleh WP, kalau ketetapan timbul dari DJP atau dari Fiskus. Ya. Nah, itu bedanya. Jadi kalau misalkan ada ditanya apa beda ketetapan dan penetapan? Berarti kan penetapan itu WV yang melakukan, sedangkan ketetapan adalah DJP yang mengeluarkan, ya. Nah, nanti pasal 1 angka 15 Undang-Undang KUP ini yang terbarunya 16 tahun 2009 ya. Surat ketetapan itu meliputi apa saja? Kurang bayar, SKP KB, SKP KB tambahan, SKP nihil, SKP LB, surat ketetapan pajak lebih bayar. Nah, itu ya. Jadi, kalau kita lihat, tadi saya ulangi, utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar, termasuk sanksi administratif berupa denda, bunga, dan kenaikan yang tetapkan pajak surat edaran berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun timbulnya teori utang pajak atau timbulnya utang pajak ada dua teori materi dan teori formil, kan gitu ya. Nah, di sini teori material jelas karena keadaan, karena peristiwa atau perbuatan. Teori formil adalah timbulnya surat ketetapan dari DJP. Oke, sampai sini silakan. Ada yang bertanyakan tidak? Nah, sekarang coba kalau misalkan sekarang sebutkan sih jenis-jenis pajak yang ada di Indonesia berdasarkan sifat, golongan, apalagi apa aja coba menurut kalian. Nah, nanti timbulnya utang pajak bagaimana? Contoh, kalau kita berbicara PPh 21 belum dulu aja ya, PPh. Berarti kan kalau berdasarkan timbulnya utang pajak dia teori material, ya. Jadi timbulnya utang pajak PPh tidak harus nunggu ketetapan. Kemudian bea materai tidak harus nunggu ketetapan. Kemudian BPHTB ya, tidak harus nunggu ketetapan. PPN juga sama. Ya. Nah, hanya mungkin adalah yang berdasarkan teori formil adalah tadi PBB. Setelah timbulnya SPT barulah timbul utang pajak, ya. Itu yang harus Anda pahami sehingga nanti Anda bisa membedakan mana yang teori formil dan mana yang teori material berdasarkan jenis-jenis pajak itu sendiri. Ya. Oke, ada yang mau tanyakan? Silakan. Riani, Tita, Vini, Nina, Salma, Wilda, Astrid, Yolanda, Cindy, Dina, Elena, kenapa nggak ada videonya? Rani, Ratu Uya, ngantuk. Anggun, Nurmala, Lia, Sevia, Dela, Nur Khalifah, Seva, Wida, Maurin, Andika Rizzi, Hafiz, pada kemana ini? Cuma 24 ya? Atau ada yang nggak hadir? Hilang. Nurmala kemana? Evelyn belum ada sama sekali. Ada yang tidak ikutan UTS? Ada yang tidak melakukan UTS?
kelas ini? Semua mengumpulkan? Ya. Mengumpulkan, Pak. Oke, syukurlah. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau mengomentari? Oke, kalau tidak ada nggak? Isep, Andika, Hafiz? Ada Hafiz tadi ya? Ada. Bapak mau bertanya. Ya, Vini? Bapak kan kalau DJP itu kan ketetapan, tapi sebelumnya itu Pak, ada yang sebelumnya. Kenapa? Yang ketetapan teh DJP. Ya. Iya. Penetapan. Penetapan dari WV. Iya. Iya, Pak. Udah. Jadi kan tadi kan beda antara penetapan dan ketetapan. Kalau penetapan itu jelas adalah karena kita menggunakan kebanyakan self assessment system, pemungutan pajaknya adalah dilakukan oleh WV. Kan kewajiban self assessment WV atau self assessment system dalam self assessment WV itu satu, memperhitungkan, menetapkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang tertetap. Nah, setelah ada penetapan dari WV, dibayar dan dilaporkan, nah barulah nanti ada surat ketetapan dari DJP. Apakah sudah sesuai? Apakah nanti ada kurang bayar atau lebih bayar? Kan gitu ya. Nah, apakah ada kurang bayar tambahan? Nah, itu ya. Jadi nanti bedanya adalah ketetapan itu timbul karena adanya surat dari DJP, sedangkan penetapan adalah dilakukan oleh WP itu sendiri. Ya. Ada lagi? Oke, kalau belum ada, saya lanjut ke penagihan. Nah, penagihan pajak, pengertian umum, sifat, tata cara penagihan, dan pencairan tunggakan. Nah, pengertian, karena kita adalah sebagian besar self assessment system, ya, pemungutan pajaknya, artinya apa? Bahwa WP diberikan kepercayaan untuk apa? Menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Tapi kenyataannya banyak WP yang tidak bayar atau tidak patuh. Makanya dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 dan Undang-Undang 19 Tahun 2000 ada timbul yang namanya Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Kenapa? Karena tadi walaupun sudah WP yang harusnya aktif, tapi kadang-kadang banyak yang tidak patuh. Ya. Nah, boleh dilakukan penagihan oleh DJP, oleh Fiskus. Ya. Apa penagihan pajak ini? Secara definisi adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara apa? Menegur, memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang-barang yang telah disita. Jadi penagihan pajak dilakukan oleh DJP. Caranya tadi ada dengan menegur, memperingatkan, penagihan seketika sekaligus, surat paksa, pencegahan, penyitaan, penyanderaan, bahkan menjual. Apa dasar hukumnya? Penagihan pajak itu oleh DJP, satu adalah pasal 18
sampai dengan 24 Undang-Undang KUP nomor 16 tahun 2009. Kedua, Undang-Undang 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dan surat paksa dengan surat paksa ya. Jadi DJP boleh melakukan penagihan. Caranya tadi saya sebutkan ya. Bahkan sampai penyitaan, penyanderaan ya. Nah, kita bahas nih. Ini kan dasar undang-undangnya atau dasar hukumnya udah ada. Undang-undangnya dibuat ada dua. Ada Undang-Undang KUP nomor 16 tahun 2009. Ada Undang-Undang nomor 19 tahun Undang 19 tahun 2000 tentang penagihan dan surat paksa. Ya. Nah, dasar penagihan apa saja? STP, surat ketetapan. SKPKB, ketetapan kurang bayar, ketetapan lebih bayar, bayar tambahan, kurang bayar tambahan, pembetulan, keberatan, putusan banding, dan putusan peninjauan. Ya. Ya. Jadi untuk dasar penagihan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Penuntutan, SK Keberatan itu dikeluarkan oleh DJP ya atau Fiskus. Sedangkan putusan banding dan putusan peninjauan kembali itu berdasarkan putusan peradilan pajak ya. Jadi Anda harus tahu bahwa penagihan pajak itu dasar hukumnya ada dua. Satu adalah Undang-Undang KUP, ya, Undang-Undang nomor 19 tahun 2009. Kedua adalah Undang-Undang nomor 19 tahun 2000, ya, tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Adapun dasarnya ini SK ya, STP, SKPKB, SKBT, dan SK Penuntutan Keberatan atau baik putusan banding dan peradilan atau putusan peninjauan kembali. Ya, ini kalau ada sengketa ya, sengketa pajak antara WP dengan DJP ya, boleh ke peradilan perpajakan. Nah, sekarang kita berbicara sifat utang pajaknya. Ya. Adapun sifat-sifat utang pajak satu dapat dipaksakan. Ya. Nah, pada umumnya kan jelas pajak itu sifatnya memaksa. Kenapa? Karena berdasarkan undang-undang. Maka utang pajak itu sifatnya satu dapat dipaksakan. Ya. Nah, ini ya, ada Undang-Undang nomor 19 tahun 2000 ya. Kedua, utang pajak dapat menunjuk orang lain untuk membayarnya. Jadi kalau Vini punya utang pajak, tapi Vini tidak bisa atau hilang atau kabur, bisa saja orang lain yang berhubungan dengan pihak WP tersebut bisa menanggung. Atau misalkan ISEP punya PT, PT-nya punya tunggakan pajak, ya, siapa yang bayar? ISEP-nya. Kenapa? Karena ISEP pemilik PT-nya. Ya. Nah, di sini siapa saja yang dapat menunjuk orang lain untuk membayarnya? Satu, badan, kalau WP-nya badan oleh pengurus. Termasuk adalah orang-orang yang mempunyai kebijakan menentukan pelaksanaan pengambilan keputusan atau menjabat perusahaan. Kedua, kalau WP-nya badan dinyatakan valid, maka kurator yang nanti melakukan pelelangan. Ya.
Ketiga, kalau WP-nya badan dibubarkan, maka oleh orang atau badan yang mempunyai tugas untuk membereskan. Keempat, badan kalau dilikuidasi, maka likuidator yang melakukan penagihan. Kalau warisan yang belum terbagi, maka siapa? Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalan. Anak yang belum dewasa, maka orang dewasa atau yang dalam pengampunya atau walinya yang melaksanakan. Ya. Lalu orang yang mendapat kuasa khusus dari wajib pajak untuk menjalankan dan memenuhi kewajiban perpajakan tertentu sesuai dengan ketentuan undang. Jadi boleh ya diwakilkan, boleh yang ketentuan perpajakan berdasarkan ini ya. Nih ya, jadi nanti boleh ya. Nah, berikutnya lagi yang kedua bahwa sifat utang pajak dapat ditagih seketika. Seketika itu gimana? Seketika itu adalah tidak menunggu waktu jatuh tempo. Ya. Sedangkan sekaligus itu adalah penagihan pajak dapat dilakukan terhadap semua jenis utang pajak. Kalau utang pajaknya lebih dari satu jenis, misalkan PTX ini utang pajak PBB ada, utang pajak PPh 22 ada, utang pajak PPh 23 ada, utang pajak PPh 24 ada. Nah, jadi BJP boleh menagih pajak sekaligus, tidak hanya satu jenis pajak saja, ya. Itu. Kemudian mempunyai hak mendahului terhadap utang lainnya atau lebih utama pelunasan daripada utang lainnya. Nah, ini yang disebut dengan istimewanya utang pajak atau hukum pajak. Jadi ketika ada badan atau perusahaan atau BUT yang dinyatakan pailit atau misalkan bubar, utang pajak itu punya istimewa adalah mendahului utang-utang yang lainnya. Tadi kan PTX misalkan dinyatakan pailit, punya utang kemana-mana. Nah, sebelum bayar utang kemana-mana, hasil dari pelelangan asetnya itu harus bayar dulu utang pajak. Jadi kalau misalkan asetnya sudah dilelang nih dapat 10 miliar, utang pajaknya 1 miliar. Sebelum bayar utang yang lain-lain, bayar dulu utang pajak ke negara. Jadi itu yang disebut dengan khusus istimewa bahwa hak mendahului atau yang disebut dengan preference ya. Hak mendahului atas utang pajak yang ditanggung pada negara ya. Yang kelima adalah dapat dilakukan pencegahan atau penyanderaan terhadap penanggung pajak. Kalau misalkan WP tidak kooperatif, kemudian WP juga beritikat tidak baik, boleh tuh DJP mengajukan pencegahan ke imigrasi, bisi kabur misalkan. Ya. Atau juga penyanderaan adalah tadi si WP-nya ditangkap lalu disandra atau dalam artian ditahan gitu kan. Boleh kalau tadi kemungkinan terjadinya itikat tidak baik atau ada kemungkinan niat tidak baik. Adapun pencegahan larangan hanya bisa 6 bulan, lalu perpanjangannya 6 bulan berikutnya. Makanya harus cepat-cepat kan dilakukan pemberesan terhadap perpajakannya, karena ada batas waktunya. Ya. Kemudian, nah, untuk penyanderaan adalah pengekangan untuk sementara kebebasan penanggung pajak di tempat tertentu. Tadi kan boleh, tadi kan biasanya kebanyakan adalah tahan, kan? Nah, syaratnya bagaimana bisa melakukan penyanderaan, penahanan,
oleh DJP kepada WP adalah satu, harus memenuhi unsur dua, syarat kuantitatif dan syarat kualitatif. Syarat kuantitatif kalau utang pajaknya lebih dari 100 juta atau sama dengan 100 juta. Ya, kalau utang pajaknya kurang dari itu nggak boleh melakukan atau DJP melakukan penyanderaan. Ya. Yang kedua, syarat kualitatifnya adalah diragukan itikat baik penanggung pajak dalam tadi. Kalau nyata-nyata nih ada itikat tidak baik, tidak akan bayar atau mau kabur, atau berusaha akan menghilangkan bukti pajak. Ya. Nah, syarat ini harus dipenuhi oleh DJP kalau ingin melakukan penyanderaan. Ya. Tapi intinya DJP bukan menyandra itu dalam arti yang ingin menyandra WP-nya, karena bagi DJP itu adalah bagaimana uang pajak bisa masuk ke negara, ada pendapatan bagi negara. Karena kalau misalkan disandra, sebenarnya nggak untung bagi DJP, harus mengeluarkan biaya, kan gitu ya. Kedua, belum tentu disandra kalau pajaknya dibayar, kan gitu. Jadi pada intinya adalah penagihan atau penyanderaan ini adalah untuk supaya tujuan utamanya adalah bahwa pajak bisa ditagih dan bisa masuk ke kas negara. Ya, jangan heran kalau misalkan ada di Indonesia itu kan kalau ada utang pajak pengemplang pajak besar, dia balik ke Indonesia mau bayar pajak ya disambut baik. Walaupun dia sudah melanggar aturan perundang-undangan, benar kan? Tapi kalau mau bayar pajak ya pasti disambut baik. Karena intinya dari undang perpajakan adalah untuk bisa menghasilkan pendapatan kepada negara. Ya. Tidak ingin memenjarakan orang, tidak ingin menyandra orang atau badan, tapi bagaimana bisa memenuhi target pendapatan kepada negara. Ya, tapi syaratnya ini ya, harus ada kualitatif dan jangan satu-satu, harus dua-duanya. Ya. Syarat kuantitatif dan syarat kualitatif. Untuk cara penagihan pajak, satu. Tadi kan dengan cara apapun boleh dengan. Tadi apa? Penyanderaan terakhir kan, pelelangan kan gitu ya. Nah, penagihannya bisa dengan surat teguran dulu kan gitu ya. Kedua adalah surat paksa kan gitu ya. Ketiga adalah penyitaan. Jadi kalau surat teguran sudah, surat paksa sudah, belum bayar pajak juga, ya udah penyitaan. Boleh. Ya, asal dasar benar dan jurusita. Bukan oleh DJP disitanya, tapi langsung melakukan koordinasi dengan juru sita negara kan gitu. Ya. Keempat adalah dengan pelelangan. Jadi kalau sudah disita atau langsung aja dilelang. Kenapa? Ya asetnya intinya apa? Bukan artinya bahwa pajak harus bayar kan? Bayar pajak itu tidak seperti upeti. Kalau dulu kan upeti apa ya? Anything. Boleh kan? Boleh bayar upeti pakai pisang bisa dulu mah kan? Boleh bayar upeti pakai beras bisa. Nah, kalau pajak itu tidak. Intinya adalah harus ada berdasarkan nilai nominal atau satuan mata uang. Kan gitu ya. Maka kalau ada harta benda yang disita, dilelang aja sekaligus. Dilelang supaya tadi hasil lelangnya dapat membayar utang pajak. Ya. Nah, di sini lihat pengumuman lelang dilaksanakan paling singkat 14 hari setelah penyitaan. Ya. Tapi kan kalau misalkan belum pas nih ya bisa lebih. Ini paling singkat ya. 14 hari setelah penyitaan. Boleh 1 bulan, boleh. Pelelangan harus ya, minimal dilakukan kurang-kurangnya 14 hari setelah pengumuman lelang. Kalau ini kan
pengumuman lelangnya setelah penyitaan. Nah, ini pelaksanaan lelangnya setelah pengumuman harus 14 hari. Ya. Pejabat dan jurusita pajak beserta pajak tidak boleh membeli barang. Jadi, pejabat dan jurusita pajak beserta keluarganya tidak boleh ikut membeli barang sitaan. Jadi, kalau misalkan Vini pejabat lelang, lalu ada barang yang mau dilelang mobil, lalu Vini nyuruh ke adiknya beli dong barang, nggak boleh. Ya, itu nggak boleh ada hubungan istimewa dari para pejabat lelangnya ya. Tuh. Kemudian hak mendahului jelas ya, hak mendahulu. Jadi hak mendahulu itu hak preferen dari pajak ya. Jadi setelah disita, dilelang, lalu dikalkulasikan berapa asetnya, hasil lelangnya. Nah, sebelum bayar hutang-hutang yang lain, bayar dulu hutang pajak ke negara. Dan baru setelah itu, sudah hutang pajak beres, baru bayar hutang ke yang lain. Ya. Nah, penagihan ketika dan sekaligus. Jadi, seketika pada saat itu, lalu sekaligus boleh oleh semua jenis pajak. Kalau utang pajaknya lebih dari satu ya, jenis pajaknya. Kemudian berikutnya adalah pencegahan dan penyanderaan. Pencegahan larangan bersifat sementara terhadap penanggung pajak untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu. Jadi dicegah atau dicekal biasanya ya, takutnya kabur. Tadi jelas ada syarat kuantitatif dan kualitatif harus terpenuhi ya. Nah, ini ada unsur selektif dan kehati-hatian. Jadi hati-hati juga DJP. Jangan seenaknya mengeluarkan penyanderaan, pencegahan tanpa mengindahkan peraturannya. Ya. Nah, penyanderaan tadi 6 bulan minimalnya, lalu maksimalnya, lalu boleh diperpanjang 6 bulan berikutnya. Jadi nggak bisa langsung sekali setahun disandra, nggak bisa. Harus 6 bulan dulu paling maksimal. Ya kalau misalnya ini mah cukup 30 hari, ya udah cukup 30 hari aja. Dengan memperhitungkan supaya utang pajaknya bisa terlunasi kepada negara, ya. Nah, gugatan. Kalau misalkan WFV atau DJP merasa kurang puas dengan surat gugatan, boleh melakukan gugatan ke siapa? Ke peradilan pajak, ya. Jadi peradilannya tidak peradilan umum, tapi peradilan perpajakan, ya. Apa nanti? Apakah WP boleh nggak melakukan? Boleh kalau merasa tidak puas dengan surat ketetapan dari DJP, boleh, ya. Seperti dulu adalah ada ya melakukan gugatan terhadap pajak apa ya? Oh iya, lapangan golf kalau nggak salah. Itu menang WP-nya. Jadi ya DJP harus mengikuti ketentuan putusan peradilan tersebut ya. Boleh ya. Jadi kalau misalkan Anda merasa, tapi ingat ketika melakukan pengajuan gugatan itu harus benar-benar dulu bahwa pajak kita itu atau bukti-bukti kita yang ajukan itu benar-benar harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Karena kalau misalkan tidak jelas, kalah itu tambah akan memberatkan. Ya. Tapi ingat, gugatan ini tidak juga menunda kewajiban utang pajaknya. Jadi tetap kewajiban utang pajaknya harus dibayar. Nah, hasil gugatannya nanti ya kalau misalkan ternyata lebih, ya tinggal dibalikan. Kalau misalkan menang, ya tinggal dibalikan. Kalau misalkan tidak kurang, ya harus bayar lagi. Jadi, walaupun Anda WP melakukan gugatan atau badan melakukan gugatan, tidak serta-merta menunggu atau menangguhkan kewajiban perpajakannya. Tetap aja harus dilakukan atau dibayar.
ya. Ini untuk pencairan tunggakan pajak pengurusan boleh. Jadi kalau misalkan tadi lebih bayar boleh dicairkan boleh, asal tadi melakukan surat permohonan ya. Ini sifatnya administratif ya. Nanti Anda tinggal baca aja. Oke, sampai sini ada pertanyaan mengenai penagihan pajak ya. Nah ini. Jadi kalau saya ulangi kesimpulannya, penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajaknya dan biaya penagihan pajak dengan cara apa? Menegur, memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, pencegahan, penyitaan, penyanderaan. Ada beda ya, pencegahan dengan penyanderaan beda ya. Pencegahan itu supaya tidak keluar dari Indonesia. Kalau penyanderaan, penahanan biasanya kan, atau tahanan rumah boleh, tahanan kota juga boleh. Ya. Lalu pelelangan, ya. Sifat dari penagihan pajak dapat dipaksakan, dapat menunjuk orang lain, dapat ditagih seketika, hak mendahului, dilakukan pencegahan penyanderaan terhadap penanggung pajak. Serangkaian tindakan yang dilakukan dalam penagihan. 1. Penerbitan SKP, surat paksa, ya, penyitaan, pelelangan, penagihan seketika sekaligus, pencegahan penyanderaan, gugatan. Nah, itulah poin-poin penting dalam penagihan pajak yang berlaku di Indonesia, di mana landasan hukumnya adalah Undang-Undang KUP nomor 16 tahun 2009 dan Undang-Undang nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Oke, silahkan ada yang mau disampaikan atau menambahkan atau bertanya. Izin bertanya, Pak. Oke, silahkan. Tadi kan penagihan pajak itu dapat ditagih seketika kepada perusahaan. Tapi kalau uang untuk membayar pajak tersebut belum ada karena belum jatuh tempo, itu bagaimana, Pak? Nah, WP boleh. Jadi kan itu kan haknya DJP ya, melakukan penagihan seketika. Nah, ada hak juga WP. Kalau misalkan belum tersedia, boleh melakukan penangguhan. Jadi WP boleh melakukan permohonan penangguhan pembayaran pajak sampai dengan batas waktu yang ditentukan untuk mempersiapkan. Boleh. Jadi walaupun tadi hak DJP atau Fiskus ada penagihan seketika dan sekaligus, gitu ya. WP pun baik itu orang pribadi maupun WP badan, ada hak untuk melakukan penangguhan. Jadi boleh, gitu ya. Jadi boleh kalau misalnya ya memang kan harus bayar dengan uang cash kan, ya boleh melakukan penagihan karena uang belum ada. Akan berada misalnya di akhir bulan, boleh. Jadi melakukan hak penangguhan, ya, pembayaran pajak. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ada yang lain, silakan. Silakan, ada yang mau tanyakan yang lain? Rizky Adiansyah baru masuk ini, silakan Rizky, ada yang tanyakan? Iswanti, Nurmala. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Kan saya sempat baca di berita kalau ada kasus yang Pandora Papers, yang kalau bocornya dokumen-dokumen dari para politikus dunia, itu salah satunya ada penghindaran pajak. Nah, sempat juga kalau ada politikus di Indonesia itu sempat terseret dalam kasus tersebut. Kalau misalnya terbukti memang menghindari pajak, itu hal yang dilakukan oleh DJP, apakah bisa langsung melakukan tindakan penagihan pajak,
atau harus melakukan hal-hal lain sebelum melakukan tindakan tersebut, Pak? Oke. Siapa namanya ini? Wilda ya. Ya, Pandora Papers ya. Itu kan kalau nggak salah di Swiss ya. Keluar bocor tuh. Bocornya dari KAP ya, Kantor Akuntan Publik Dunia Internasional. Salah satunya adalah ya banyak politikus dan perusahaan-perusahaan besar yang bocor datanya ke publik, gitu ya. Ya, salah satunya ada juga. Ya sebenarnya kalau DJP punya data yang kuat, ya boleh saja melakukan tapi harus kuat, jelas dasarnya apa, kan? Karena pada intinya penghindaran pajak itu selalu akan ada. Kenapa demikian? Karena tadi pajak itu kan sifatnya tidak sukarela, kan? Beda dengan kita bayar zakat, gitu kan? Sukarela, gitu kan, bayar zakat itu. Nah, kalau pajak itu rata-rata kan tidak sukarela, karena tadi ya, karena ada undang-undangnya saja, kan? Jadi makanya dalam konteksnya banyak juga penghindaran pajak yang terjadi, ya. Nah, masalah tadi Pak Takmanul itu adalah salah satunya menyangkut politikus Indonesia atau misalkan pengusaha Indonesia, ya kalau DJP ada datanya jelas ya bisa saja. Tapi intinya bagi DJP bukan masalah hukum pidananya atau misalkan apa. Bagi DJP adalah selama bahwa WP itu mau bayar pajak dan ada pemasukan ke kas negara tidak masalah. Misalkan dalam efek dari kotak Pandora bocor itu misalkan ada kurang bayar pajak oleh pengusaha tersebut. Lalu DJP mau menagih dan ada daya itu kan langsung tagih. Nah, sama WP-nya dibayar, ya udah nih saya bayar, selesai udah. Ya. Tidak ada konsekuensi hukum yang lain lagi. Karena dalam konteks perpajakan, dalam konteks DJP itu tidak tujuannya adalah tidak mempidanakan orang atau badan, tidak menghancurkan atau menutup orang badan, tapi intinya adalah bagaimana bisa menciptakan penghasilan atau pendapatan kepada negara. Jadi kalau secara politik atau secara tadi efek atau akibat dari kotak Pandora bocor itu ya sebenarnya tidak akan mengguncang apapun karena yang akan terlibat itu adalah negara dan personal tersebut. Tidak ada berkaitan dengan pihak yang lain. Kan gitu. Ya. Jadi ya selama bayar ya oke, nggak masalah, selesai. Ya. Tapi kalau nggak mau bayar ya pasti kami jelas. Tapi kan bisa juga nih efeknya kan boleh juga. Saya bayarnya ini keberatan gede ya udah boleh. Ada kebijakan lain kalau misalkan peraturannya kemungkinan untuk bisa keringanan pajak. Kan kemarin juga tahun 2015 kan mengeluarkan keringanan pajak oleh DJP melalui tax amnesty kan gitu ya. Nah itu kan salah satu upaya untuk menagih pajak. Daripada tidak bayar pajak, tidak ada pendapatan negara, nggak apa-apa. Pajaknya kita kurangi, yang penting ada pendapatan ke negara kan gitu ya intinya. Beda dengan yang sifatnya hukum pidana kan gitu ya. Kalau hukum pidana kan beda, bukan masalah kerugian materialnya, tapi bagaimana ketertiban umum tercipta kan gitu ya. Nah itu beda konteksnya. Jadi ya tadi menurut dari Milda sendiri, apakah efeknya besar atau tidak terhadap kebocoran itu ya tidak masalah sih sebagai DJP selama bisa kuat, bisa ditagih pajak, oke, dan bayar nggak masalah, selesai. Bagi WP-nya juga tidak ada konsekuensi hukum apapun kalau misalkan dan tidak melanggar itu harta kekayaannya sendiri kan gitu ya, Kalau dan sudah dilaporkan misalkan ya nggak masalah kan gitu ya. Nah pertanyaannya adalah kenapa sih banyak
warga negara Indonesia atau perusahaan-perusahaan di Indonesia kok nyimpan harta kekayaannya kok di luar negeri kan gitu ya, nggak di dalam negeri gitu kan. Ya intinya sebenarnya adalah nggak mau bayar pajak terlalu besar kan gitu ya. Kan di Indonesia itu kan pajaknya sebenarnya dari segi ekonomi secara makro internasional itu masih kita masih besar dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, bahkan Filipina. Ya. Dan Pandora itu kan di Swiss. Swiss itu kan satu negara yang paling aman. Kenapa? Karena kerahasiaan nasabah di Swiss itu dijamin. Jangankan penegak hukum di Swiss sendiri, bahkan penegak hukum internasional tidak bisa melakukan penyelidikan, pemeriksaan terhadap data-data nasabah yang ada di bank-bank Swiss, kan aman itu. Ya. Nah, ya tadi kembali lagi, ya intinya adalah pajak pada hakikatnya adalah pembayaran kepada negara. Tapi kan dipaksakan, tidak unsur sukarela. Ya, tadi kalau misalkan merasa lebih besar, ya tadi banyak problemnya adalah tadi pajak kita terlalu besar. Ya, bahkan sekarang PPN mau dinaikkan ya, kalau nggak salah ya, PPN itu mau dinaikkan sampai 12%, walaupun bertahap ya. Tahun 2022 PPN itu mau dinaikkan sampai 11%, sampai nanti 2024, 2025 itu sampai 12%. Kan bahaya itu terhadap kondisi barang yang perekonomian, karena kalau PPN naik otomatis nanti komoditas ekonomi akan naik pula gitu kan, karena unsur PPN itu nanti akan menaikkan nilai harga atau price dari barang itu sendiri ya. Kalau menurut saya sih bagusnya adalah PPN dikurangi tarifnya, itu akan meningkatkan daya saing ya. Satu sisi pajak lain dikurangi, tapi satu sisi pajak yang lain pun ditambahkan ya. Gimana ya, menurut saya secara makroekonomi masih kurang tepat gitu ya, karena tadi ada hal yang harus kompetitif dalam konteks ekonomi. Karena kalau ekonominya kita terlalu cost-nya terlalu tinggi, itu akan menurunkan daya saing ya, daya saing internasional. Ya contoh lah, kalau misalkan ISEP investor pengen nanam saham atau mendingan investasi di Indonesia, tapi pajaknya besar. Di Filipina pajaknya kecil, ya pasti milih Filipina gitu ya. Nah itu ya, karena ya ada prinsip ekonomi ya, karena namanya usaha ya tadi pengen profit, pengen aman kan gitu ya, aman, profitnya ada, dan pajaknya terlalu tinggi. Jadi ya walaupun banyak efeknya, tapi sifatnya apa ya, tidak menjadi tidak menjadi isu yang sangat signifikan. Kenapa? Karena itu kaitannya dengan personal, ya. Negara dengan personal, dan itu ya tidak terlalu dampak ya. Selama personal itu efek itu bayar, ya masalah selesai, gitu ya. Nah, itu ya Wilda ya. Oke, berikutnya silahkan, ada yang mau tanyakan lagi? Izin bertanya, Pak. Oke, silahkan. Pak, kalau kitanya belum punya penghasilan atau pekerjaan, apakah boleh bikin NPWP, Pak? Oke, Rizky. Boleh, boleh. Jadi bikin NPWP itu tidak harus menunggu ada penghasilan atau tidak. Ya. Karena sebagai syarat administrasi perpajakan. Jadi kalau mau bikin boleh, silahkan mengajukan. Tetapi nanti setelah punya NPWP ada kewajiban untuk melaporkan SPT tiap tahunnya, kan itu. Masalah ada penghasilan atau tidak masalah, dilaporkan saja. Kan nanti intinya bayar pajak itu kalau ada penghasilan lebih dari PTKP kan gitu ya. Kalau belum ya tidak akan bayar pajak. Ya.
Tapi hati-hati sekarang undang-undang HPP udah keluar ya. Udah disahkan tuh oleh DPR dan oleh Jokowi. Jadi ke depan mulai tahun 2022 nomor pokok wajib pajak itu sudah identik dengan nomor NIK EKTP. Jadi otomatis ketika Anda sudah punya sudah punya EKTP, Anda juga nanti akan punya NPWP karena sekarang sudah disahkan tuh bahwa nomor NIK sudah menjadi nomor NPWP. Pemberlakuannya kalau nggak salah tahun 2022. Baru kemarin minggu kemarin disahkannya oleh Presiden, ya, Undang-Undang HPP ya. Tuh, coba deh Anda baca Undang-Undang HPP tentang pemberlakuan nomor NIK menjadi nomor NPWP. Ya. Jadi pertanyaan dari Rizky tadi, apakah boleh mengajukan NPWP walaupun tidak penghasilan? Boleh. Ya, boleh. Sekarang singkat bikin NPWP, 15 menit langsung jadi. Gitu ya. Nah itu boleh. Bahkan ke depan NPWP itu ya nomornya akan sama dengan nomor NIK kita atau dalam EKTP. Itu ya, Riz. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi? Silakan. Miratul, ada yang ditanyakan nggak? Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Kan tadi kita boleh mengajukan NPWP, nggak kerja juga kan. Ya. Tapi kalau terus lapor SPT kan, itu kalau lupa gimana Pak? Lupa melapor Ya, SPT. denda 100.000 sih. Tapi ya tidak akan seluruhnya kan. DJP memilah juga kan, mana yang signifikan dan tidak signifikan. Kalau misalkan, DJP ini memang tidak lapor dan tidak signifikan, tidak ada pajak yang dibayarkan, ya ngapain sih biasanya? Sebenarnya selektif sih, ya. Kan ada kalau tidak lapor ada dendanya dalam KUHP itu adalah 100.000, kalau WPOP, kalau WP badan adalah 500.000. Tapi ya tadi selama tidak signifikan ya biasanya tidak terlalu. Ini ya. Karena kan banyak tuh 30 juta orang WPOP, sekitar 2 juta WP badan. Jadi pilah oleh DJP juga mana yang signifikan. Karena kan dalam prinsip pemungutan pajak itu ada yang disebut dengan teori efisiensi. Harus efisien kan? Kalau nagih atau misalkan tidak lapor lalu harus ngeluarin, kan kalau misalkan ngeluarin surat, ngeluarinnya kan juga mengeluarkan biaya, tidak efektif kan, tidak efisien. Jadi selektif sih sebenarnya. Tapi intinya nanti ada denda hanya 100.000. Ya, kadang-kadang Bapak juga udah bayar 100.000 selesai. Tapi ya tidak masalah. Ya bagusnya sih. Makanya kita nanti belajar tuh. Nanti di seri kedua kita belajar bagaimana mengikut membuat laporan SPT tahunan. Setelah nanti Anda di seri kedua mengetahui jenis-jenis pajak di Indonesia ya. Nah sekarang kan di hukum pajak ini, pajakan satu ini kan berbicara tentang dasar-dasar perpajakannya ya. Nanti kita akan berbicara di seri keduanya tentang jenis-jenis pajak yang ada di Indonesia, termasuk juga cara menghitung dan menetapkan. Kemudian juga cara melaporkannya ya. Itu di seri kedua belajar. Karena accounting sama teks ya beriringan. Di mana ngurus keuangan ada accounting, di mana accounting itu di sebuah negara ya ada pajak gitu ya. Akan terus saling beriringan. Walaupun secara undang-undangnya bertolak belakang.
Makanya nanti berlanjut kalau di akunting pajak, akuntansi perpajakan ada yang namanya akunting komersial dengan versus dengan tax, ya, accounting tax. Nanti ada perbedaan, makanya timbul yang namanya rekonsiliasi fiskal, ya, karena tujuannya berbeda. Karena undang-undang otomatis karena akuntansi sifatnya adalah standar yang berlaku umum dan hanya bukan produk hukum, ya pasti akan kalah kalau berbicara tentang undang-undang perpajakan. Kalau undang-undang perpajakan kan berdasarkan undang-undang yang berlaku jelas. Jadi kan nanti ada versusnya. Jadi bagaimana accounting komersial maka antara tax nanti dia akan rekonsiliasi. Nah gitu ya Wid. Jadi apakah ada denda? Ada denda, tapi tidak signifikan. 100.000 kalau nggak salah, ya. Undang-undang. Kalau WPO badan 500.000. Ya. Oke, silakan ada pertanyaan yang lain. Oke, kalau tidak ada, berapa sekarang? Ada perkuliahan lagi tidak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa cukup untuk hari ini perkuliahan online-nya untuk perpajakan 1. Saya harap mudah-mudahan ilmu materinya bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Anda, untuk bisa mempelajari atau menambah pengetahuan di bidang perpajakan di Indonesia, ya. Mudah-mudahan juga bermanfaat karena hakikatnya materi perkuliahan itu adalah untuk menambah kompetensi dan pengetahuan Anda dalam rangka nanti mempersiapkan Anda memasuki dunia kerja maupun dunia persaingan, kan? Jadi jangan sampai berbicara bahwa ilmu akan sia-sia, tidak, karena ilmu akan bermanfaat bagi kita semuanya, ya. Untuk mempelajari otomatis harus ada kemauan untuk membaca dan memahami, gitu ya. Apapun itu ilmu, kalau ingin menjadi sebuah skill keahlian, ya otomatis harus dibaca, dipelajari, dan dipahami, ya. Tidak hanya untuk didengar lalu dibuang begitu saja. Itu tidak akan menjadi sebuah skill kompetensi, ya. Tuh, ya mudah-mudahan semuanya bermanfaat bagi kita semuanya. Ilmunya, kemudian mohon maaf kalau dalam penyampaiannya kurang begitu maksimal. Nah, kita lanjut lagi nanti di perkuliahan berikutnya minggu depan, kita bahas lagi materi yang lainnya. Sekian saja untuk hari ini, terima kasih. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.